Oke, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Halo, gimana nih kabarnya? Lagi masa-masa quarantine kayak gini, kegiatan apa aja nih guys sekarang? Sambil nunggu Bu Diananya masuk, kita nungguin sebentar dulu kali ya. Halo. Oke, jadi tema kali ini Eagle Life Session ini mengenai kreativitas tanpa batas nih teman-teman. Jadi kalian yang masih kepo mengenai kreativitas itu apa, terus kreativitas kalian gimana, terus cara ngembanginnya kayak gimana, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng expertnya langsung nih sama Bu Diana. Kita tunggu sebentar ya. Halo. Oke, jadi IG Live kali ini itu temanya lebih dekat bersama Look at Me, dimana kali ini kita bakal berbincang-bincang dengan salah satu ketua KPAS Indonesia, yaitu Ibu Diana, seperti itu, dimana temanya itu adalah kreativitas tanpa batas teman-teman. Jadi sekalian kita nunggu Ibu Diananya, kita ngapain ya enaknya? Oke, ini kayak Bu Diananya udah datang nih. Oke nih teman-teman, jadi langsung aja kali ya, kita langsung tanya-tanya langsung nih sama expertnya mengenai kreativitas tuh apa sih. Oke. Halo Ibu. Halo. Ya udah lama ya Bu nggak ketemu, terakhir kapan ya Bu ya? April ya? Ya, hampir setahun. Iya Hampir nih. bertahun-tahun ya. Iya, setelah apa namanya kemarin pandemi, jadinya kita nggak bisa main lagi ke sana. Iya, tapi bagus. Iya, Kreatif iya. ini. Iya, gimana? Lu Kevin maju terus? Alhamdulillah lancar Bu. Gimana Ibu? Iya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Makasih. Sehat. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Jadi gini Bu, kali ini kita bakal membahas santai aja sih Bu mengenai kreativitas. Nah kan soalnya di era Hmm. sekarang kayak butuh banget ya Bu ya namanya kreativitas, apalagi anak-anak muda nih butuh banget kreativitas. Terus gimana kayak teman-teman tuh kayak susah gitu Bu, gimana sih tahu kalau kita tuh kreativitasnya tuh ada di bidang apa sih segala macem. Nah makanya aku pingin ngajak Ibu buat kayak bincang-bincang ini gimana sih cara kita menemukan kreativitas itu kayak gimana dan segala macam gitu sih Bu. Ya, oke. Kita Oke, mungkin ngobrol-ngobrol. langsung ini kali ya Bu, perkenalan kali ya Ibu Diana itu siapa sih sebenarnya kayak gitu. Ya, saya Diana, ketua komunitas Kapas, komunitas peduli anak spesial. Yang kemudian Kapas itu mempunyai unit usaha kecil kria mata kucing, ya, nama brand brand produk dari eh, produksi yang diolah oleh komunitas ini. Dan komunitas ini katanya jaringannya loadingnya lama ya. Iya nih Halo. Bu. Halo, masih putus-putus gak Bu? Di sananya. Di sananya.
Masih ya? Coba Nah, udah. cek. Oke. Udah ya? Ya. Ya. Halo. Di sananya Halo? jaringannya putus. Diputus-putus ya, Bu ya? Ya. Halo. Halo? Halo, Ibu. Masih putus-putus nggak ya? Hmm. Oke. Ya. Ya. Masih putus-putus ya, Bu ya? Dikit-dikit. Tapi masih bisa ngikutin. Dikit-dikit. Dikit. Oke, tadi Ibu gimana, Bu? Sampai mana? Ya. Tadi sampai kita saling memperkenalkan diri tadi ya. Perkenalan diri, komunitas peduli anak spesial yang di dalam komunitas itu mempunyai unit usaha dengan brand Kria Mata Kucing. Oke. Lu kalau boleh tahu, Kria Mata Kucing itu dari tahun berapa ya, Bu, diadainnya? Kria Mata Kucing dari 2017 Juni 2017. Kemudian awalnya juga melalui banyak proses yang memang sudah memang ada dasar dari beberapa tipikal teman-teman ini, para pemuda-pemudi kami namakan. Mereka sudah memang mempunyai skill salah satu skill yang memang harus menjadi dasar adalah perilaku, perilaku yang cukup mandiri, perilaku yang lebih yang dalam tanda kutip orang memandang mereka itu masih di dalam diagnosa mereka autisme. Nah, autisme itulah yang harus kita samarkan begitu. Itu sudah menjadi dasar ketika di awal kami mau mencoba mempunyai gagasan membangunkan unit usaha untuk mereka begitu. Oke. Kalau boleh tahu, sekarang tuh anggota di Kria Mata Kucing itu ada berapa ya, Bu, sekarang? Kalau dikatakan anggota Kria, mereka bukan jadi kalau di Kapas dia sebagai komunitasnya, iya mereka itu jadi gini, Kapas itu di keanggotaan di Kapas ini ada 11 orang. Nah, Kria Mata Kucing ini, nama unit usahanya tadi itu adalah sebagai lab di mana mereka sudah bisa mampu bekerja dan mampu bisa dilatih untuk lebih mandiri tadi itu dengan perilaku, dengan kreativitas yang mereka punya semakin terstimulus. Nah, mereka itulah yang artinya kita meng-hire mereka masuk ke dalam unit usaha ini dan mereka itu bisa dikatakan sebagai staff atau karyawan yang bekerja di dalam perusahaan mereka sendiri itu tadi. Jadi ya, apakah mereka karyawan atau ini bisa kita katakan sebagai ownernya ya mereka Ya, eh, ada berenam gitu. oh, berarti sekarang berenang ya, Bu ya? Ya, Oke, itu kan kemarin pas aku ke sana kan itu seru banget ya, Bu. Banyak kegiatannya ya di sana. Itu kalau boleh tahu tuh kegiatannya setiap hari apa aja ya, Bu ya? mereka kegiatan di situ seperti jadwal kerja ya, jadwal kerja dan kegiatan pekerjaan ya. Kita katakan itu sudah merupakan sebuah pekerjaan di unit usaha Kria Mata Kucing ini. Jadi bekerjanya dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 9 sampai jam 4 sore. Begitu. Dan apa Berarti yang mereka olah ya? berarti mau waktunya sama aja ya, Bu, kayak kegiatan kerja lainnya gitu. Iya, jam kerja sama seperti pada umumnya gitu. Sehingga membentuk mindset kita karena ingin membuat pola
pikir mereka bahwa mereka itu bukan sebagai si penyandang atau si yang orang mengatakan disabilitas itu tadi ya, supaya mereka juga berpikir sebagai usia yang sudah masuk ke dalam usia produktif, orang dewasa yang harus bekerja, mindset itu yang perlu ditanamkan dan itu cukup signifikan perkembangan pemahaman yang mereka sadari bahwa mereka itu tidak hanya di ranah dalam tanda kutip masuk ke klinik terapi saja atau sekolah-sekolah saja atau sekolah terapi gitu ya. Sehingga mereka menyatakan dengan kebanggaan mereka bahwa saya bekerja seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, biasanya tuh kegiatan apa aja ya Bu yang dilakuin selama dari hari Senin sampai Jumat? Banyak. Pastinya kita masuk ke dalam karena namanya kria ya, kria mata kucing. Jadi kita masuknya di dalam sebuah produk yang kita memulainya itu adalah dari berbagai seni kria ya. Jadi di awalnya kita masuk menghantar mereka masuk ke unit usaha ini dari seni kria itu tadi. Nah, seni kria ini tadi adalah pengembangannya itu ada kria tekstil, ada juga berbentuk kria yang dari lukisan, juga seni rupa. Pengembangannya itu bisa kita masukkan ke dalam mereka melukis di kanvas, mereka bisa melukis di bahan-bahan kaos, di topi, bahkan berbentuk tote bag gitu. Karena mereka juga mampu dilatih di dalam seni rupa atau melukis. Gitu. Jadi ada kria tekstil, ada seni rupa yang kemudian mereka olah itu menjadi sebuah produk, berbagai macam produk dari desain yang ada, baik itu produk tote bag atau topi, home decor, fashion. Ya. Kenapa? Iya, kemarin saya ngeliat yang di topi itu dilukis ya Bu ya? Iya, topi itu dilukis oleh mereka. Jadi begini, mereka itu tidak semuanya seperti seorang pelukis yang jago melukis ya. Jadi kita harus memberikan pemahaman. Ini yang tadi yang kita katakan, kalau dengan temanya ini adalah tema lebih dekat, kalau kita bisa menyadari lebih dekatnya, menyadari untuk diri kita sendiri bahwa dari diri kita ini bukan kita lihat dari kedekatan kita bahwa kita itu harus mempunyai sebuah potensi, karena menurut saya ketika kita mendekati mereka lebih dekat, kita makin menemukan mereka mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Terlepas dari mereka itu sudah diberi latihan atau mereka mempunyai talenta dari masa kecil, seperti itu. Nah, menstimulus mereka dari dunia seni itu juga penting. Jadi mereka bukan sebatas oke, mereka itu jago melukis ya, jago ini bukan karena mereka jagonya itu, begitu. Jadi sehingga orang tua lain yang kita lihat merasa putus asa, wah anaknya nggak bisa melukis, nggak bisa dong berkarya gitu. No, bukan di situ. Jadi mari kita lebih dekat lagi melihat potensi mereka, sehingga mereka itu lebih mampu berkreasi, kreativitas tanpa batas. Ya, seperti itu ya. Bu, sebenarnya tuh kalau di Kriya Mata Kucing tuh cara pembelajarannya di aplikasinya tuh kayak gimana ya Bu? Aplikasikannya. Cara pembelajarannya, awalnya kita pasti memberikannya itu secara one to one. Jadi persyaratannya ketika pertama kita mau melibatkan mereka, namanya juga setiap orang masuk ke dunia pekerjaan itu kan selalu harus ada interview dan sebagainya macamnya ya, proses-proses dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, kita memposisikan, mengkondisikan mereka itu jangan kita lihat, jangan jadi sudut pandang kita jangan melihat keterbatasan kita atau kita pakai kacamata kuda terus bahwa mereka itu adalah autisme atau mereka itu adalah special need itu tadi. Ya, kita berhenti di posisi itu ya, harus setuju dulu dengan pandangan seperti itu. Jadi masyarakat harus tahu dulu, buka kacamata kudanya itu tadi, bahwa kita tuh tidak hanya melihat kepada si terbatas atau special need-nya, sehingga
sangat mudah mengaplikasikan di dalam interaksi kita, sosialisasi kita, komunikasinya, sehingga apa yang tadinya kita melihat mereka tidak bisa melakukan ABC-nya itu, ternyata ketika kita mencoba memperbandingkan antara satu personil ini dengan personil bahkan dengan orang kebanyakan, itu sangat bisa kita pertanggungjawabkan karya itu amat sangat profesional di dalam pelaksanaan sebuah hasil, begitu. Jadi tidak ada yang kata kita terbatas, tidak ada perbedaan, tidak ada yang kita katakan mereka itu adalah karena si autisme harus kita lihat, tapi tidak. Jadi kita harus lihat diagnosa itu harus kita hilangkan dulu. Mari kita buka dan kita lihat lebih dekat kreativitas tanpa batas karena mereka tidak terbatas. Ya betul banget Bu. Bu gini Bu, kalau misalnya kan adik aku tunarungu nih Bu. Terus kira-kira bisa nggak ya kayak kalau mau masuk ke Kriya Mata Kucing itu kayak harus ada persyaratannya kayak gitu-gitu ada nggak Bu kira-kira? Kalau bisa teman-teman. Iya ada pastinya. Tadi seperti kita jelaskan tadi bahwa mereka kan punya ini Kriya Mata Kucing ini kembali saya ulang lagi Kriya Mata Kucing ini adalah unit usaha bisa kita katakan sebagai lab di awalnya lab dari sebuah komunitas yang kita semua harus kenal juga komunitas peduli anak spesial yaitu KAPAS. Nah di KAPAS ini di saat mereka berkomunitas mereka itu di situ juga pembentukan karakter ya di Kapas itu pembangunan karakter mereka dibentuk menjadi seorang dewasa yang kreatif bagaimana turun ke masyarakat harus bagaimana mereka harus bersikap secara orang kebanyakan sehingga tidak dilihat dari keterbatasan itu tadi seperti itu. Nah untuk terima masuk ke Kriya Mata Kucing selain satu persyaratan utama perilaku mereka sangat-sangat bisa kooperatif ya bukan dalam arti menurut saya semua kita harus samakan dengan kita harus setuju dulu bagaimana kita masuk ke dalam ranah dunia pekerjaan ketika kita mau masuk ke dunia pekerjaan pasti kita diinterview ya bagaimana perilaku dan sebagainya itu tadi nah ini sama tetapi tentunya ada ya hal-hal juga nah setelah itu baru kita akan melihat bagaimana kerjasama dengan ini paling penting dasarnya orang tua. Jadi keluarga berperan penting. Ini sudah harga hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Keluarga itu nggak bisa main-main. Keluarga peran pentingnya banget di sini untuk menjadi persyaratan utama. Selain tadi persyaratan satu perilaku itu tadi, lalu keterlibatan keluarga. Untuk itu, Kriya Mata Kucing ini adalah unit usaha yang bisa kita katakan sebagai sebuah kesatuan komunitas keluarga tadi. Begitu. Jadi mereka sehingga dinamikanya pun itu saling kekeluargaan. Satu sama lain sudah merasa bahwa orang tua A dan B dan C ini harus saling berjuang bagaimana saya ambil peran untuk dampingi anak mereka sampai anak mereka itu diangkat sampai mandiri. Ini Bu, sebenarnya ada apa namanya? Halo? Ya. Sebenarnya ada nggak sih Bu kayak cara khusus untuk bagaimana memberikan arahan ke teman-teman Kriya Mata Kucing pada saat membuat suatu kreativitas sendiri gitu? Iya, pastinya ada arahan. Ya, kita memang memberikan training ya. Kita bahasakan dalam bahasa ininya kita bukan dalam bahasa kita katakan bahasa terapi lagi, tapi bahasa sebagai apa ya entrepreneur kita kan harus memberikan berbagai tahap-tahap ya. Nah, tahap pertama tadi secara personalianya kita menerima mereka dengan kita meng-hire mereka harus goal di perilaku. Kedua, kita mulai melatih mereka di dalam bagaimana skill mereka, motorik mereka. Lalu kita mulai aplikasikan ke dalam bentuk dari motorik yang menjadi kelemahan. Kelemahan itu bukan kita katakan bahwa mereka tidak bisa. Kita hanya melihat memberikan ruang kesempatan di mana usia mereka. Tolak ukurnya pertama perilaku itu tadi dan kedua keluarga. Lalu kita mulai melihat oke, di motorik itu bagaimana keterbatasan mereka, tingkat kemampuan mereka, kelebihan dan kekurangan itu di sini kita analisa. Lalu kita mulai masuk mentreatment mereka, kita katakan
apa bahasa kita di dalam ranah unit usaha ini, kita mulai bahasakan mereka, mulai mentraining mereka dari one to one itu tadi, satu persatu, kemudian mereka mulai dibuatkan dari peer to peer, teman dengan teman, kemudian mereka mulai bekerja secara tim, mulai bertambah beberapa orang sehingga yang menjadi instruktur itu satu orang bisa dengan 3-4 orang, sehingga menjadi satu kerja tim, menjadi sebuah produksi yang berkelanjutan, begitu. Ternyata prosesnya juga sangat panjang ya Bu ya. Kira kan kayak langsung Betul. ya udah bikin apa namanya timnya atau seperti apa. Ternyata emang butuh proses yang sangat detail juga ya Bu ya. Ya, memang prosesnya kan nggak bisa instan di mana-mana juga. Ya. Tetapi lewat proses lewat proses itulah yang membuat banyaknya orang tua menyadari betapa kondisi anak-anak mereka signifikan, sangat menjadi goalnya di mana satu pola di situ pola asuh pasti berubah ya, di mana pola lakunya si anak, pola pikirnya si anak, kemudian yang satu yang harus menjadi kebanggaan para orang tua dan masyarakat harusnya harus peduli ini juga adalah rasa mereka itu merasa bahwa betapa mereka menjadi manusia yang berarti. Nah ini yang perlu kita harus apa apresiasi ya dengan apa yang menjadi muncul dari pola pikir mereka dan dari perasaan mereka itu juga. Mereka merasakan bahwa kalau saya mendapatkan uang, saya mendapatkan itu bukan sekedar saya mendapatkan karena diagnosa saya adalah saya seorang terbatas. Itu tidak, gitu kan? Tapi karena saya bekerja, dan itu terucap beberapa kali dari curhat-curhatan mereka secara kepolosan mereka, bahwa mereka mengatakan, saya bisa mengumpulkan uang dan saya bisa bekerja begini, saya bangga, saya bisa membeli ini, saya bisa makan ini dengan traktir ini, dengan ini, nah seperti itu. Itu menjadikan mereka manusia yang berkualitas kan, gitu. Ya betul betul. Oke Bu, kemarin kan aku sempat lihat ya Bu ya, kayak karya itu banyak banget yang dari teman-teman Kriya Mata Kucing kan, ada dari topi, ada tote bag, ada baju juga. Itu kira-kira Bu, kalau misalnya ditotalin kira-kira udah berapa banyak tuh Bu? Terus kayak udah sempet ikut apa namanya event apa aja gitu kira-kira? Udah banyak berarti ya. Kalau kita katakan berapa banyak kuantitinya produk, pastinya apakah bisa mencapai ratusan, bahkan hampir mencapai katakanlah 1.000, besar kemungkinan sudah. Satu yang menjadi sebuah hal yang menjadikan kebahagiaan kita bekerja sama dengan para banyaknya pemerhati juga yang melihat potensi, bukan melihat kondisi ya, bukan karena bukan melihat kondisi, kondisi ini adalah diagnosa itu tadi ya, tapi karena melihat potensi maka dilibatkanlah Kria Mata Kucing ini mulai masuk ke ranah pameran di Inacraft ketika di pertama mereka launching di tahun 2017 itu, di 2018. Nah, dari Inacraft itu terus berkarya dan berkarya secara otodidaknya para orang tua. Jadi di sini waktu itu memang sampai saat ini sebetulnya para ahli itu adalah orang tuanya sendiri. Jadi di sini tidak ada desain produk yang secara khusus ya. Malah kami sangat berharap bahwa barangkali ada dari siapapun pemerhati yang mau terjun bekerja sama dengan mereka, unit usaha Kria Kucing ini, membina mereka dalam desain produk dan sebagainya itu tadi. Jadi semuanya itu belajar otodidak dari orang tua semua. Sebelum itu memang pertama-tama memang dihantar oleh UPNHT yang memberikan menstimulus kita dengan kria tekstil itu tadi. Lalu mulai produksi berbagai macam produksi yang muncul dari ide-ide dari semua orang tua.
Ya. Jadi orang tua ini begitu kreatifnya sekali, luar biasa. Mereka sangat hebat para orang tua yang ada di komunitas ini, karena mereka berjuangnya itu tanpa lelah. Nah, itu makanya persyaratan kedua yang menjadi kewajiban adalah keterlibatan orang tua. Nah, produk-produknya itu sekarang sudah sering ikut di pameran-pameran. Jadi setiap saat itu ada aja rezeki dan kemudian setiap orang selalu menginginkan melibatkan mereka untuk ikut pameran ini, pameran ini. Sehingga adanya mereka itu mempunyai di Bali, di Big Gallery Jalan Kute, mereka sudah mempunyai counter di Big Gallery itu. Jadi counter kiri mata kucing sudah dari Desember yang lalu sudah launching, terputus, tutup di Maret karena sampai sekarang masih tutup ya karena pandemi. Nah, galeri yang lainnya lagi ada di beberapa hotel-hotel, salah satu hotel Horizon yang ada. Kemudian mereka juga produk-produk Ria Matu Kucing ini ada di Shopee, ada juga di Tokopedia gitu. Dan kerjasama juga dengan Look at Me kan, karya Look at Me yang kemudian mendesain dari karya lukis teman-teman ini tadi gitu. Kemudian ini dalam waktu dekat teman-teman di Kriya Mata Kucing dan juga komunitas Kapas, mereka diundang oleh satu kelompok ikut pameran Nusantara se-Indonesia di Garut nanti tanggal 29 sampai tanggal 4 di Garut ikut pameran Nusantara. Yang di Garut Kenapa? kemarin diundur atau emang itu acara baru lagi Bu yang di Garut? Diundur karena waktu pandemi saat itu kan nggak jadi. Ini akhirnya dijadiin di tanggal 29. Oh iya, Rokemi waktu itu kan tahu ya. Waktu itu kita kan dengan proses ya. Iya betul. Iya. Nah, kemudian tanggal 3 nanti 3 Desember juga akan bersama dengan APJI dan kemudian dengan Lions Club ikut terlibat pameran juga di Savoy Homan. Dan ada fashion show dengan para artis. Berarti Desember ya Bu yang ada fashion? Ya? Halo, kenapa? Berarti yang ada fashion show-nya itu sekitar bulan Desember ya Bu ya? Gimana? Sorry. Masih putus-putus gak Bu? Ya, dikit. Gimana tadi? Ulang dikit. Yang fashion show-nya itu sekitar bulan Desember ya Bu? Iya, tanggal 3. Ayo, gabung Boleh ke sana. banget nanti kalau misalnya ada posternya kita minta Bu, siapa tahu nanti kan kita bisa di share di Snapgram atau di feed segala macam biar teman-teman bisa datang gitu. Di mana Bu itu kira-kira? Di Bandung? Di Savoy. Tanggal 3 Desember. Oke. Iya. Bu, aku mau nanya Bu, kira-kira kalau misalnya kita pingin, misalnya ada kerabat aku atau yang lain mungkin yang pingin gabung ke Kriya Mata Kucing tuh ada ininya nggak sih Bu, kayak ada minimal umurnya, misalnya kayak untuk umur 18 tahun ke atas atau enggak kayak khusus untuk teman-teman autism aja, ada. atau teman-teman juga bisa gabung, itu kayak gimana Bu kira-kira? Iya, iya. Ya, ini mengenai kita tadi yang seperti tadi saya sudah mengawali bahwa sebagai persyaratan utamanya kita mereka jelas ada kriteria yang kita wajibkan untuk mereka terlibat. Selain mereka harus dari salah satu bentuk perilaku kerjasama orang tua, kemudian usia. Ya, nah di sini usianya ya memang namanya juga ini adalah sesuatu yang kita katakan pasca sekolah atau dalam tanda kutip pasca terapi, ya. Tentunya di atas 20. Jadi artinya orang yang bekerja yang mungkin di sekitar usia 21, 22 itu ya yang bisa kita hire gitu kan. Nah, itu yang menjadi persyaratan mutlak bahwa mereka sudah di tingkat usia yang sudah usia dewasa. Sehingga menjadikan sebuah wadah yang memang bukan sebagai tempat penitipan, karena ini memang bukan tempat terapi, begitu. Ini memang bukan tempat terapi, jadi sehingga begini, konotasinya masyarakat itu juga jangan sampai melihat terus berputar-putar terus
kita berbicaranya tentang si kasus dan kasus itu. Tapi kasus itu akan kita coba lihat dan lihat lebih dekat itu adalah sosok dari bagaimana cara mereka bekerja, pola pikir mereka bekerja, sehingga kalau judulnya kita mengatakan lebih dekat, kita akan makin menjadi kreatif ya untuk lebih mengulik setiap sosok dari diri mereka itu mempunyai potensi yang amat luar biasa. Betul banget. Gitu. Oke. Kan sekarang lagi pandemi ya Bu ya, itu kira-kira ada hambatan nggak sih Bu kayak kegiatan-kegiatan dari teman-teman Kriya Mata Kucing? Kan tadi pasti kalau event-event kayak pameran itu kan pasti dipostpone kan ya Bu. Mungkin kalau misalnya kegiatan di Kriya Mata Kucingnya ini ada masalah nggak ya Bu kalau misalnya pas lagi pandemi saat ini? Harus seperti Ya, biasa kayak nggak ada ya, pandemi. banyak. Iya, banyak orang sih pastinya menjadi khawatir ketika di awal-awal pandemi eh, apa menyerang ya dalam arti kita sudah seperti lumpuh langsung tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kita bersyukur di dalam komunitas ini sangat solid di dalam pola pikir kita bersama, saling menguatkan ketika di awalnya pandemi mulai mulai marak ya, segala-galanya ditutup dan sebagainya. Produksi di dalam eh, tentunya produksi di dalam 4 bulan pertama kita hentikan, tetapi kegiatan-kegiatan di komunitas kita tetap bergerilya, artinya kita tetap lewat WA group, kita mulai memberikan semangat-semangat pertama, kemudian kita mulai mengulik apa sih potensi anak masing-masing yang dari keluarga, kemudian mengisi setiap potensi anaknya itu yang lebih dan kurangnya itu di mana, saling memotivasi. Kemudian terjadilah yang namanya WFA dulu, itu terjadi juga di kita, di Kriya Mata Kucing dan di Kapas ini. Mereka juga WFA di kegiatan mereka itu di rumah tetap berjalan, sehingga tidak ada kendala ya. Ketika kita mulai kembali lagi di bulan Juni, kita mulai mengawali, mereka tidak merasa asing, untuk mereka tuh seperti tidak ada kegiatan, karena mereka secara jadwal mereka bekerja, cuma perbedaan tempat aja kan. Tadinya pekerjaan itu dilakukan di di studio kerja mereka, tapi ini dipindah ya dengan WFA itu. Pemahaman seperti itu sangat signifikan, hebat. Mereka bisa sangat kooperatif, mereka bisa menjalankan itu, dan perjuangan mereka hasilnya good, hasilnya baik sekali begitu. Jadi nggak ada kendala gitu. Bahkan sekarang mereka sudah dikejar dengan produksi. Misalnya nih kita akan produksi ke Garut, kita akan produksi dengan ini, dengan ini segala macam. Mereka dikejar dalam hitungan 1 minggu itu bisa menghasilkan beberapa. Satu orang itu bisa menghasilkan 2 sampai 3 item produk handmade. Handmade ya. Jadi bukan produk printing ini. Handmade. Begitu. Bisa 2 sampai 3 bahkan lebih. Begitu. Itu dalam satu kali produksi ya Bu berarti? Gimana? Berarti itu dalam satu kali produksi itu menghasilkan 2 sampai 3 produk ya? Iya, dari untuk satu produksi, misalnya nih, katakanlah kita mau membuatkan mereka katakan ikat jumput itu tadi, begitu ya. Kita akan ikat jumput itu bisa meteran, ya, sampai 3 meter, gitu ya. Tentunya kita harus secara logik itu kan namanya pekerjaan secara manual ya, tidak mesin. Kita targetkan dalam 1 minggu misalnya, dalam 1 minggu kita bisa memberikan mereka sebuah proses mordan, proses tekstil itu sendiri kan melalui prosesnya dari mordan, kain yang harus dilunturkan acinya dan segala macam sampai ke dalam lipat penjemputan dan segala macam, itu targetnya kita lakukan sampai 1 minggu dan 10 hari untuk satu produk kain berapa meter. Nah, misalnya kalau mereka mengerjakan karya kriya yang lain seperti lukisan di botol, lukisan di topi, lukisan di tote bag dan sebagainya, itu kan produk handmade. Itu sangat mudah banget. Mereka mengerjakan itu bisa dalam 1 hari itu bisa sampai 2-3 jadi. Yang sangat kita bisa apresiasi untuk mereka ini ada produk yang baru yang sedang diolah dan dilatih mereka. Ada produk yang kita namakan tamarin, dari batik tamarin.
lilin dingin gitu. Itu sesuatu yang sebetulnya kita nggak mungkin semua orang akan menganggap bahwa pekerjaan itu sangat mudah gitu. Tapi ketika awal-awalnya mereka melakukan sebuah proses itu di awal tahun kemarin itu juga cukup berat ya, karena itu melatih motorik halus gitu. Dan ketika memang kita minta mereka dalam 2 minggu mereka harus goal, mereka bisa mendapatkan hasil tuh sampai 4 produk menjadi sebuah selendang atau home decor batik tamarin begitu. Oke. Itu kan desainnya keren-keren ya Bu ya. Maksudnya berbagai macam lah ya desainnya, nggak cuma satu desain aja. Itu biasanya desainnya itu diambil karena disesuaikan sama suasana hatinya, atau memang kayak setiap hari tuh kayak nanti jangan lupa ya, misalnya hari Senin kita bakal ngedesain ini, hari Selasa bakal ngedesain ini, apa kayak gimana Bu? Enggak. Awalnya pasti ada schedule ya, ada schedule yang memang misalnya nih hari Senin itu adalah pria untuk tekstil, pengolahan tekstil mulai dari pencelupan, mulai dari pengikatan, mulai sampai mereka jemur, cuci dan sebagainya, setrika dan sebagainya. Oke, itu ada Senin dan Rabu, Senin dan Kamis misalnya. Selasa dan Jumat mereka mengerjakan bentuk kriya seni rupa dari melukis, kemudian mereka nganyam, itu Senin atau Jumat bisa. Memang awalnya kita memang mempunyai sebuah struktur kerja jadwal-jadwalnya. Tapi kita juga melihat fleksibilitas dari semua situasi dan kondisi. Fleksibilitasnya itu bukan karena kondisi mereka, tetapi karena kondisi dari customer. Jadi kalau customernya memang saat itu sedang mengejar untuk produk yang segera mungkin harus diolah dan mereka pesan, kita tentunya harus lebih kreatif ya dalam pengolahan ini waktu-waktunya. Jadi kita bisa pindah-pindah ke tempat, bahkan bisa yang tadinya waktu Senin Jumat, misalnya itu hanya untuk di seni rupa, kita bisa gunakan dari Senin sampai Jumat itu untuk pekerjaan tekstil. Begitu sebaliknya. Oh ya, Rabu itu mereka memang off, bukan off-nya itu di studionya, tapi mereka itu berkegiatan di luar, natural setting ya, kita namakan. Ada mereka kegiatan di alam, mereka juga belajar tentang bagaimana mereka belajar untuk ke ke lingkungan sekitar, entah itu bank, atau mereka juga melihat mall-mall. Kita juga mengajarkan mereka bagaimana fashion yang sedang tren saat ini. Itu kita kenalkan juga. Kita namakan itu program natural setting. Berarti untuk preference produk yang bakal di launch itu berarti tergantung sama tren saat ini ya Bu ya? Tren gimana, sorry? Untuk preference produknya kan banyak nih Bu, ada tas, ada misalnya ada baju segala macam, itu tuh dapat preference produknya itu dari mana Bu? Kira-kira apa dari tren, atau dari, kan biasanya orang juga dari Instagram atau nggak dari Pinterest segala macam. Kalau dari Kriya Mata Kucing itu dia, preferensinya itu dari mana kira-kira Bu? Ya, pastinya sih kita melihat itu dari apa sih yang lagi tren ya, baik untuk fashionnya. Lagi trennya itu fashion bentuknya begini dan sebagainya. Iya, kita akan olah seperti itu. Lalu kita juga ngelihat bagaimana minatnya pasar, selera pasar itu apa. Dan memang kita sih karena ini adalah handmade, bukan dalam berarti kita sasarannya adalah artinya middle ke low, tidak kita tanggapi, tetapi ini karena handmade itu memang ya mohon maaf aja, ketika memang nilai yang harus kita lihat itu adalah pekerjaan yang mereka lakukan itu semuanya itu secara manual. Jadi tingkatnya itu adalah middle ke high gitu. Termasuk desainnya juga. Desainnya ini tadi bentuk fashion misalnya dari motif dan sebagainya. Perkembangan-perkembangan itu juga dipelajari oleh tim produksi. Jadi ada salah satu orang tua yang juga ngulik itu untuk produksi tekstil ini tadi. Jadi nggak langsung asal-asalan juga. Bahkan kita tidak cenderung langsung meniru, bukan langsung meniru juga, tapi kita juga berangkatnya juga dari situasi kondisinya segala sesuatunya.
Itu desainnya. Kalau misalnya desain yang lain, ya misalnya kayak topi, dan ini ya menurut itu katakan ya selera pasar apa sih sekarang gitu kan. Kayaknya lebih demennya pakai topinya dengan begini. Atau tote bag gitu ya, tote bag yang handmade, yang kemudian orang-orang itu pengennya pakai tumbler, apa taruh-taruh tumbler, kita bikin wadah-wadah begitu. Eh, Berikutnya kita juga melihat bahwa kita bisa terjunkan, misalnya untuk legal law, kita lihat minat pasar yang memang itu bisa yang namanya mesin kalau bekerja ya kita printing. Jadi dari karya lukis mereka, kemudian kita aplikasikan, masukkan ke dalam material yang bisa lakukan printing, ya begitu. Ya kita olah menjadi untuk saat ini kita olah dengan tote bag lipat begitu. Karena kita juga tidak mau bersaing dengan pihak-pihak lain ketika ada yang dibuat misalnya apa namanya hijab kayak begitu ya. Oh ya, mereka juga melakukan membuat sekarang ini kan lagi trennya masker ya. Kebutuhan orang masyarakat itu akan masker. Nah, masker mereka ini enggak di printing, tapi ini handmade gitu. Dan harganya bahkan sangat murah sekali yang dijual oleh dan bahannya bisa bisa kita jamin sangat luar biasa, aman, bagus, menarik gitu. Oke. Karena kita ngomong dari tadi obrolin mengenai kreativitas nih Bu. Kalau menurut Bu Diana itu kreativitas tuh apa sih? Itu tuh pengen tahu dari expertnya langsung nih. Kreativitas pastinya kreativitas setiap orang tuh menurut saya tuh setiap orang pasti harus mempunyai kreativitas yang ya artinya kreativitas yang tergantung dari bukan semua orang tidak punya kreativitas, semua orang harus memiliki ya, harus memiliki kreativitas. Menurut saya kreativitas itu ketika kita mempunyai suatu benda, katakanlah suatu benda, kemudian benda misalnya benda ini kita bisa memberikan dengan berbagai macam. Makin kita lihat lebih dekat, semakin kita melihat lebih dekat, semakin kita mempunyai apa ya semacam kita terpicu ya terpicu adrenalin kita untuk melihat benda ini harus mempunyai A tambahkan B tambahkan C dan sebagainya. Itu yang menurut saya kreativitas ketika orang bisa semakin memperluas imajinasi dia dan memperkaya pola pikir dia menjadikan dari yang tidak ada apa-apa dilihat lebih dekat, kreativitas itu makin muncul gitu. Salah satunya ini kita akan melihat. Ini kain yang ini salah satu kreativitas. Ya, kreativitas yang bisa kita lihat bahwa kita tahu potensi dari teman-teman yang ada di Kriya Mata Kucing ini dari motorik mereka mampu ikat, jemput, dan sebagainya. Lalu semakin kita lihat, orang tua pun semakin melihat mereka lebih dekat, mereka merasakan bahwa anak kami ini bisa dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Mereka mulai menambahkan kreativitas anak-anak tersebut, orang tua makin kreatif dan anaknya juga makin kreatif, mereka mulai membuatkan dengan pola pewarnaan. Ya, pola pewarnaan dengan macam-macam. Nah, kemudian ini salah satu yang mereka juga membuat jadi fashion produk mereka. Gitu. Ya, ini handmade. Ini dibuat kimono. Oh, kimono. Ini kimono. Ya. Nah, ini kita bisa melihat ya. Motifnya ya. Motif dari satu anak berbeda. Berbeda dari anak yang lain. Tekniknya sama, dijemput, tapi bulatan ini dengan bulatan ini berbeda. Jadi makanya handmade itu tidak pernah bisa sama. Handmade itu pasti tidak bisa mempunyai motif yang sama karena mereka tidak printing. Kalau printing bisa gol sampai meteran, ribuan meter gitu kan. Itu yang saya katakan kreativitas yang membuat saya berpikir tema yang baik sekali, yang sangat hebat banget ini teman-teman dari Look at Me memberikan temanya itu lebih dekat. Ini tepat sekali dan saya sangat apresiasi, sangat bangga sekali dengan kalian yang para anak-anak muda yang mau berpikir. Itu udah kreatif itu.
gitu. Itu udah kreatif. Ini salah satu sebagian dari pekerjaan mereka yang misalnya kita melihat mewarna yang bisa kayak kita katakan, mewarna ini topeng lipat yang sedang tren untuk orang-orang tidak boleh membawa plastik. Ini dikantongin, dan kemudian bisa dilipat, ya, dilipat, dan ini langsung masuk tas kecil, kecil kan? Di mana-mana bisa bawa. Kalau tasnya lebih gede bisa bawanya 2 atau 3. Ini bisa masuk 2 botol aqua botol Coca-Cola yang 1 liter ya. Itu kan yang besar ya. Itu setengah liter atau 1 liter saya juga. Pokoknya besar, gitu. Dan bahannya kuat, waterproof. Ini hasil dari salah satu teman-teman di Kriya Matu Kucing dan Kapas. Dia hanya bisa mewarna, tapi konsisten warnanya. Ya. Halo. Ibu itu mewarnain langsung. Iya. Jadi enggak, di medianya media kertas dulu, lalu di aplikasi, di printing, dan dibuat ini. Ini juga. Nih, jadinya begini nih. Gitu. Ya. Menarik kan? Iya. Tuh teman-teman, kalau misalnya ada yang tertarik sama produknya Kriya Mata Kucing, langsung aja dicek di Kriya Mata Kucing, teman-teman. Ya. Itu kalau boleh tahu harganya Banyak, berapa tuh? pokoknya banyak sekali yang begini. Ini sudah sering untuk gift untuk pernikahan, untuk ulang tahun, ya. Sudah mulai banyak orderan seperti ke Kriya Mata Kucing untuk begini. Ya alhamdulillah semuanya karena rezeki dan memang kesempatan yang memang diberikan masyarakat untuk mengapresiasi mereka. Iya betul, betul banget. Kalau boleh tahu nih Bu, seberapa penting sih pengembangan kreativitas itu untuk teman-teman spesial saat ini? Oh, penting banget. Misalnya nih, penting sekali dong, karena mereka yang tadi yang saya katakan, ini adalah usia produktif, ya. Di usia produktif ini, mereka harus menjadi manusia yang berkualitas. Semua orang harus mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk apapun juga. Bukan persoalan, jadi saya katakan, saya silangin lagi ya, jangan melihat keterbatasan. Itu yang penting. Karena harus menjadikan mereka sebagai sosok manusia yang berkualitas. Itu pentingnya. Sama dengan teman-teman dan orang-orang yang kebanyakan yang memposisikan ketika saya masuk di usia dewasa, saya harus menjadi A, B, C, dan sebagainya. Seperti itu pentingnya. Selama Ibu berjalan nih Kriya Mata Kucing, ada nggak sih Bu kayak kesulitan-kesulitan dari tim atau Bu Diana untuk kayak mengajarkan teman-teman di Kriya Mata Kucing? Kalau bicara kesulitan pasti banyak, ya. Tapi kesulitan itu bisa kita telusuri dan kita olah, sehingga itu menjadi tantangan yang mengasihkan. Karena semua orang tua di Kapas kreatif, sehingga anak-anak mereka pun kreatif, pejuang tangguh semuanya. Dan Gitu, kalau misalnya kalau ibu-ibu punya anak pasti biasanya ibu-ibunya otomatis jadi kreatif juga Bu biasanya. ya, karena begini, banyak keluarga yang sudah langsung pesimis, banyak keluarga yang itu. Makanya saya katakan, di komunitas Kapas adalah keluarga yang pejuang tangguh, karena di sini juga mereka juga ditemani para praktisi dan pemerhati yang memang ketangguhan mereka juga jauh luar biasa, begitu ya. Jadi ketika ditemani dan berjalan lebih dekat, menjadi sesuatu kreativitas yang makin menyatu. Menurut kami kesulitan itu hampir tidak ada. Bukan kita sombongnya ini ya. Jadi kita tidak harus melihat kesulitan itu menjadi sebuah kita harus jatuh. Kesulitan itu malah kita makin mengulik, kreatif, bangkit, berjuang, capai sasaran targetnya. Semua, bukan kami aja, bukan teman-teman dari Kapas ini saja, tapi menurut saya
semua yang lagi nonton di IG Live ini. Oke. Iya nih Bu, soalnya eh, aku sendiri yang di umur aku tuh sekitar 18 sampai 20 tahun ke atas lah ya, itu sekarang tuh kayak kita lagi bingung gitu. Sebenarnya kita tuh punya nggak sih jiwa kreativitas? Terus kayak kalau misalnya belum menemukan gimana sih cara kita untuk mengembangkan kreativitas itu, mungkin ada nggak Bu Diana kayak tips and trick gitu, gimana sih caranya biar kita tuh tahu kalau oh ini ternyata kreativitas kita kreativitas itu tuh gimana gitu, seperti itu. Kalau dari Bu Diana Iya. gimana kira-kira tips and triknya? Tentu menurut saya jangan berpikir bahwa tadi saya udah katakan semua orang kreatif. Tidak ada yang tidak kreatif. Semua memiliki kreativitas itu. Itu poin yang harus kita setujui. Ya, jadi teman-teman muda, percayalah bahwa kalian itu adalah sebuah bibit masa depan dan masa depan itu ada di dalam diri kalian semua. Kreativitas itu ada di dalam hati, pikiran kalian. Tumbuhkan itu terus, stimulus itu terus dengan berbagai macam media yang sedang maraknya apa. Entah itu di dalam dunia teknologi yang sudah semakin malah. Jadi jangan asik karena teknologi itu hanya di dalam menggunakannya itu dengan kreatif di situ melihat dunia luar dari berbagai macam teknologi itu. Itu satu. Kedua, percaya diri. Dan pastinya harus mempunyai sebuah tanamkan dalam mindset pikiran, jangan berpikir ah saya kan masih kecil, masih jauh, usia saya masih belum ini nih. Enggak. Mau seberapapun usia, tanamkan dalam pikiran, anggap bahwa dalam usia 18 tahun itu adalah usia dewasa. Ketika masuk dalam usia dewasa, tanamkan dalam pikiran saya harus mencapai quality of life. Ya, quality of life itu harus menjadikan diri kita berkualitas. Apapun, sekecil apapun pekerjaan kita, gerakan kita, itu udah kreatif. Dan sudah menjadikan sebuah aset untuk menjadi maju. Oke, berarti betul ya Bu, ternyata tuh kreativitas tuh sebenarnya semua orang tuh pasti punya kreativitas, tapi ya caranya aja itu yang berbeda-beda ya Bu untuk mengembangkannya. Mungkin kalau dari Ibu Betul. harapan sama pesan untuk teman-teman apa remaja saat ini tuh apa Bu untuk mengembangkan kreativitas yang mereka miliki? Pengembangan kreativitas dari teman-teman muda ini yang mereka Ya, miliki. gimana pesan dan harapannya gitu. Harapannya, Iya, menurut saya begini, harapannya itu pastinya semua orang tua sama ya, sama dengan orang tua kalian juga sama, mempunyai harapan bagaimana masa depan anak-anak itu semuanya cerah. Bagaimana masa depan anak-anak setiap orang tua itu mempunyai sebuah pegangan, menjadi sarjana dan sebagainya gitu ya. Satu, menjadi harapan itu adalah berakhlak. Kedua, eh, jalan di tempat bekerja atau berkegiatan di tempat yang lebih baik, tidak menghabiskan waktu di dalam yang di ranah yang banyak mainnya dan sebagainya gitu ya. Jadi mari anak muda semua sekarang harapan kita harus berjuang lebih tangguh, kreatif dan ngulik ya ngulik sehingga kalau harapan menurut saya semua orang mempunyai harapan yang lebih baik dan lebih cemerlang kan untuk semua cita-cita yang terbaik untuk para anak muda zaman sekarang. oke. Betul banget. Kita tuh zaman era sekarang tuh kalau bisa harus terus menggali kayak gitu. Apa namanya potensi kita tuh apa? Jangan sampai berhenti di sini aja seperti itu. Jangan sampai kayak kita berpikiran, oh kayak kita nggak punya kreativitas nih, kayak udah deh kita mendingan gak usah ngembangin itu, jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Nah teman-teman pas banget nih waktunya udah habis nih, kita sampai jam 3.45 untuk ngobrol-ngobrol bareng Bu Diana. Kita tadi udah banyak dapat informasi mengenai kreativitas itu seperti apa, pria mata kucing itu bagaimana, terus kita jangan sampai punya stigma untuk yang berbeda dengan teman-temannya normal, dengan teman-temannya spesial, itu jangan sampai ada stigma seperti itu. Dan kita tuh harus tetap semangat untuk mengembangkan kreativitas yang kita miliki. Betul ya Bu Diana? Betul. Jadi kembangkan kreativitas, jangan menganggap bahwa diri kita tidak punya apa-apa, diri kita terbatas dan sebagainya. Duh saya nggak bisa, duh ini udah menghindar lebih dulu, itu udah
Jadi katakan saya bisa dan pasti akan mau, atau saya mau pasti akan bisa. Betul banget. Jadi kita sebagai anak muda harus tetap semangat nih untuk mengembangkan kreativitas pada era saat ini. Oke, makasih banyak Bu Diana untuk bincang-bincangnya hari ini. Makasih banget Bu. Titip salam buat teman-teman Kria Mata Kucing lainnya dan orang tua lainnya ya Bu. Oke, salam buat teman-teman Look at Me. Terima kasih untuk undangannya dan kita bahwa teman-teman Look at Me juga bisa ikut mempromosikan juga produk-produk Kria Mata Kucing ya seperti ini ya, printing kaos ya. Ini hasil dari eh, apa teman-teman dari Kria Mata Kucing, dari Kapas juga, Raka. Dan ini ada kaos juga produk dari Dendi. Iya, semuanya keren-keren. Percaya deh, nggak rugi kalau membeli produk dari Mata Kucing. Seru kan? Mari main Langsung ke dicek Kria Mata Kucing. studio Kria Mata Kucing. Ada dua. Satu di di apa di Jalan Kopo Regensi. Sorry, Kopomas Regensi. Kemudian yang kedua di rumah komunitas, rumah kapas, namanya Jalan Haji Kurdi Timur 4 nomor 14. Ditunggu ya. Oke, terima kasih Bu Diana dan teman-teman udah menyaksikan nih IG Live kali ini. Mungkin nanti bisa ketemu di IG Live selanjutnya. Makasih teman-teman, semoga sehat selalu. Kasih Bu Diana. Dah, Dadah Ibu. salam buat teman-teman. Oke, siap Bu. Makasih semuanya. Ditunggu ya, main ya. Mampir ya.